Wah Kak Anin, ada apa nih kok rame sekali? Bunyikan lonceng. Iya, Kak Nita, hari ini Kak Anin senang sekali karena ada acara spesial. Kita mau merayakan hari Natal. Oh iya, kita mau merayakan Natal hari ini ya Kak Anin Iya, ya? kita mau sama-sama bersuka cita. Kak Anin ajak adik-adik yang di rumah juga bersuka cita. Kita mau nyanyikan pujian Jingle Bells Lonceng Berbunyi. Waktu ada kata-kata lonceng berbunyi, kalian bilang apa? Ting ting. Iya, bilang ting ting yang keras ya. Yuk, kita semua bangkit berdiri, semangat. Jingle bells, jingle bells, lonceng berbunyi. Ting ting, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Ting ting, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi. Ting ting, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Ting ting, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Ting ting, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, ting ting, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Ting ting, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Ting ting, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Wah senangnya ya, hari Natal yang dinanti-nanti akhirnya tiba juga Kak Anin. Meskipun saat ini kita tidak bisa ke gereja dan merayakan Natal bersama-sama teman-teman, dan kita merayakan secara online di rumah sendiri-sendiri, tetapi Kak Nita berharap sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita. Nah adik-adik, sekarang Kak Nita mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa mohon pertolongan Tuhan dalam acara Natal pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah baik kepada kami. Tuhan, Engkau mau datang dan mengasihi kami dengan mau lahir di dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Kami mau menyerahkan Tuhan acara kami pada hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong setiap kami. Tuhan mau memimpin hati kami, boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau taat dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Nita, Iya, Kak Nin. rasanya kalau Natal seperti ini nggak berasa seperti Natalan sungguhan loh. Kalau menurut Kak Nita gimana? Kalau menurut Kak Anita ya, sebenarnya juga sedih juga ya adik-adik ya. Soalnya kalau Natal di gereja, itu seru Kak Anin. Iya seru ya, coba serunya gimana? Serunya gini Kak Anin, kalau di gereja itu kan biasanya ada dramanya. Terus ada pohon Natalnya, dekorasinya bagus, kemudian ada yang nari. Jadi kayak meriah sekali gitu. Kemudian Kak, satu lagi, kalau pas kita mau pulang itu biasanya dapat hadiah atau kue yang Kak Anin banyak. tahu itu bingkisannya. Iya. Kak Anin juga suka loh. Sama aku juga suka Kak. Iya. Nah tapi tahun ini sedih sekali Kak Anin ya, di rumah aja, terus ya kayak sepi gitu. Iya Kak Nita, kira-kira Natal yang pertama kali ada gimana ya suasananya? Iya ya. Waktu pertama Yesus lahir. Waktu Iya. itu pasti gimana ya? Penasaran. Penasaran Kak, kira-kira gimana ya dulu pertama kali waktu Tuhan Yesus itu lahir,
ke dunia ini, suasananya kira-kira seperti apa gitu loh. Ayo kita ke sana, kita lihat yuk. Ayo. Kakak Aja, adik-adik semua ikut. Yuk kita mau lihat bagaimana suasana malam Natal yang pertama kali di dunia. Yuk. Ayo. Dingin sekali di sini. Gelap. Iya, dingin sekali. Gelap, nggak ada lampu Natal seperti Iya, di Kak Anin, pohon-pohon gelap kita. sekali ya. Lampunya Nggak ada. cuma ada bintang di langit yang kelap-kelip. Iya. Nggak sama seperti Natal kita yang meriah dan ramai. Iya ya, biasanya kalau kita Natal itu banyak lampu kelap-kelip, banyak dekorasi, ramai banget ya Kak Anin ya. Iya. Oh, tapi Kak Anin tahu ada yang sama. Apa Kak Anin? Biasanya kalau hari Natal kita ada nyanyian, puji-pujian, memuji Tuhan. Oh iya. Malam itu di padang rumput ada malaikat dari surga yang datang memberitahu para gembala. Mereka menyanyi, memuji Tuhan dan memberitakan kabar keselamatan bahwa Yesus juru selamat. Ada sukacita yang besar dan damai. Malam itu malam yang sangat menakjubkan. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara puji-pujian. Malaikat bersoraklah, bawa kabar gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia bagi Dia. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara puji-pujian. Malaikat bersoraklah, bawa kabar gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia bagi Dia. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia bagi Dia. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Yesus yang adalah Tuhan dan Raja mau datang ke dalam dunia. Dia lahir di dalam kandang yang kotor dan bau. Dia menjadi putra Maria.
Nah, adik-adik, kita bersama mau menyaksikan ya persembahan pujian dari guru-guru, dari kakak-kakak sekolah minggu kita. Kita mau saksikan bersama. Yesus Putra Maria. Lahir di Bethlehem, Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengarlah nyanyi Rajamu datang, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu datang, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu datang, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu datang, damai kekal bagi semua yang percaya Halo adik-adik, gimana kabar kalian di rumah? Nah, ada sukacita nggak hari ini? Karena kita pada hari ini merayakan perayaan Natal Komisi Sekolah Minggu GKT Blimbing di tahun 2020. Meskipun adik-adik sekalian merayakan dari rumah secara online, tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya, datang dengan pakaian-pakaian yang bagus, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pulang juga dapat bingkisan dari gereja. Tetapi biarlah perayaan Natal di Komisi Sekolah Minggu GKT Blimbing, teman-teman adik-adik juga tetap boleh bersukacita meskipun hanya secara online. Tetapi kiranya sukacita itu tetap ada di dalam hati adik-adik dan teman-teman sekalian di rumah. Nah, saat ini Kak Wiwi mau membagikan firman Tuhan. Lah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, yuk adik-adik
KBW mengajak untuk setiap kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh merayakan Natal di tahun 2020 dari gereja kami, dari Komisi Sekolah Minggu GKT Blimbing. Meskipun kami merayakannya secara online, tetapi biarlah di dalam hati kami dan diri kami tetap ada sukacita yang besar di dalam Engkau ya Tuhanku. Meskipun kami tidak bisa merayakan secara langsung bertatap muka seperti pada tahun-tahun yang lalu, tetapi kiranya kami tetap bersukacita, bergembira untuk merayakannya. Dan pada saat ini kami mau merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami, boleh fokus, mendengarkan, bahkan serta merenungkannya pada saat yang singkat ini Tuhanku. Kami serahkan perenungan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tema perenungan kita pada perayaan Natal tahun 2020 ini yaitu Joy to the World, ya. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi kita semua, bagi Kak Wiwi, juga bagi adik-adik dan teman-teman sekalian yang ada di rumah. Nah, untuk itu sebelumnya Kak Wiwi mengajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang agak cukup panjang nih. Tapi ayo kita dengarkan, kita baca dan kita dengarkan bersama-sama ya. Yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Wiwi mau tanya nih, Kak Wiwi, kepada adik-adik dan juga teman-teman sekalian. Apa yang menjadi kesukaan atau yang menjadi sumber sukacita di dalam diri adik-adik? Sukacita itu adalah sesuatu hal yang membuat adik-adik dan teman-teman ini senang, bukan main, senang luar biasa. Ayo, apa yang menjadi sukacitamu? Nih, Kak Wiwi punya contohnya nih. Ya. Nah, ini ada gambar permen coklat yang warna-warni. Mungkin bagi adik-adik yang kecil-kecil, wih, kalau dapat permen banyak, apalagi waktu-waktu Natal gini ya. Mungkin papa dan mama biasanya di tahun-tahun yang lalu atau mungkin tahun ini pun memberikan coklat, permen yang warna-warni, yang bentuknya unik-unik, lucu-lucu mungkin bahkan ya. Wah, mungkin adik-adik seneng, bukan main gitu ya senengnya. Sebetulnya sama sih, bukan cuma adik-adik, tapi juga Kak Wiwi juga seneng betulnya. Apalagi kalau coklat-coklatnya warna-warni, coklat yang enak. Enak, Kak Wiwi juga seneng adik-adik dan teman-teman ya. Atau mungkin yang ini, mungkin teman-teman atau adik-adik suka, nah ya, melihat gambar taman hiburan, mungkin langsung ingat, ya tahun ini nggak bisa pergi jalan-jalan sama papa mama. Ya biasanya kalau liburan sekolah di dalam perayaan Natal dan juga tahun baru, mungkin teman-teman adik-adik juga pergi bersama dengan keluarga, dengan papa mama, kakak adik, mungkin juga dengan teman-teman yang lainnya atau anggota keluarga yang lainnya, pergi tamasya, ke taman bermain, keluar kota, bahkan keluar negeri mungkin. Sama, Kak Wiwi juga rindu untuk jalan-jalan. Kak Wiwi juga seneng loh kalau pergi sama teman-teman Kak Wiwi yang banyak, sama anggota keluarga Kak Wiwi juga dari Kediri dan Pontianak, pergi sama-sama. Kak Wiwi juga seneng pastinya ya. Ayo teman-teman seneng gak kalau diajak pergi jalan-jalan sama keluarga atau sama teman-teman?
Pasti seneng kan? Nah, atau mungkin ini, kalau yang sudah mulai agak gede, mulai tahu teknologi, tahu HP. Nah, apa ini gambarnya? Apa ini? Iya, iPhone 12, apalagi yang kameranya 3 ya, Pro Max. Ya. Mungkin ada teman-teman yang mengandai-andai, wah kalau aku punya iPhone 12 di tahun ini, wah senengnya bukan main, gitu ya. Ya, Kak Wiwi juga sekali lagi sama sih. Kalau dapat iPhone 12, ya seneng juga bukan main, sama ya. Atau ini yang terakhir nih, bagi yang cowok-cowok yang baru keluar produk elektronik ini, bulan lalu baru keluar ya. Nah, apa ini? Nah, anak-anak cowok-cowok langsung semangat jawabnya ya. PlayStation 5 atau PS5. Kak Wiwi juga senang main game sebetulnya ya, kalau waktu senggang. Kadang-kadang menyempatkan untuk main game supaya tidak stres gitu ya. Bahkan juga di dalam pelayanan supaya refresh, main game sebentar. Tapi Kak Wiwi belum punya juga PlayStation 5 ya. Kalau punya pasti Kak Wiwi juga pasti akan senang. Sama kan adik-adik? Nah, mungkin adik-adik juga teman-teman yang lain mungkin bukan terletak pada ini sukacitanya, mungkin pada hal-hal yang lain yang mungkin tidak Kak Wiwi sebutkan. Tetapi pasti ada sukacita yang lain-lainnya yang dimiliki oleh teman-teman dan adik sekalian gitu ya. Nah, dari nas firman Tuhan tadi di dalam Lukas pasal 2, adik-adik juga teman-teman ya, ada sekelompok kawanan orang yang bersukacita bukan main, sukacita besar di dalam diri mereka karena mendapatkan suatu hal yang sederhana. Siapakah mereka dan apakah yang mereka dapatkan? Hal sederhana itu tapi punya dampak yang begitu luar biasa. Nih ada videonya, yuk kita tonton sama-sama. Nah, udah ditonton kan videonya? Ya, itu tadi video tentang gembala di padang. Kelihatannya berita yang disampaikan oleh malaikat ini yang sederhana. Ya, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa. Tampaknya bagi para gembala itu betul-betul hal yang sederhana. Cuma disampaikan berita, tapi menjadi sukacita yang besar bagi para gembala. Kenapa demikian adik-adik dan juga teman-teman? Karena pada masa yang lalu, para gembala itu adalah tergolong kawanan atau golongan orang yang kelas rendah. Atau maaf, bisa dikatakan mereka itu miskin, tidak punya harta, hanya punya kawanan ternak gembalaan mereka. Bahkan mungkin juga secara sosial, secara mereka berteman, berkawan, bersahabat dengan orang lain, mungkin mereka hanya memiliki teman-teman sesama para gembala saja. Orang-orang lain mungkin menganggap mereka rendah, bahkan cuek, tidak mau peduli dan tidak mau berteman dengan mereka. Sehingga ketika seorang malaikat datang memberitakan berita sukacita ini, mereka juga mengalami sukacita yang bukan sukacita yang biasa, tapi sukacita yang begitu besar di dalam diri mereka. Mereka bersorak-sorai, bahkan segera menjumpai bayi Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, berita sukacita ini menjadi sukacita bagi kita semua. Karena apa? Karena memang berita sukacita ini adalah berita yang besar bagi setiap umat manusia, termasuk bagi Kak Wiwi dan juga adik-adik semua. Mengapa demikian? Karena memang berita ini sejak di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab kita, bangsa Israel telah dijanji-janjikan tentang datangnya seorang Mesias, seorang penebus, seorang juru selamat. Dan Tuhan Yesus inilah yang dijanjikan, sehingga membawa bagi kita semua menjadi sukacita melalui berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Mengapa demikian? Karena memang di dalam
kisah-kisah di Alkitab kita bukan sekedar kisah, tapi adalah cerita, fakta, dan nyata bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, tidak taat kepada perintah Allah. Sehingga dari jarak rentang waktu, dari masa sejak Adam dan Hawa hingga hari ini, manusia adalah manusia yang berdosa. Dan mereka, bahkan kita, tidak bisa menghapus dosa kita. Ingat teman-teman dan juga adik-adik, upah dosa yaitu ialah maut. Apa itu maut? Maut itu artinya adalah kematian yang kekal, kematian sejati. Jadi setelah kita meninggalkan dunia ini, mati dari dunia ini, kita akan mengalami kematian yang kekal. Kalau boleh dikatakan masuk neraka. Lah, makanya kita butuh namanya penyelamat. Butuh penghapus dosa kita. Siapakah yang mampu menyelamatkan kita? Siapakah yang mampu menghapus dosa kita? Yaitu adalah Sang Mesias yang telah dijanjikan di dalam Alkitab kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah datang ke dalam dunia. Ingat, hanya Tuhan Yesus, Tuhan kita yang bisa menghapus dosa manusia, termasuk dosanya Kak Wiwi dan juga dosanya adik-adik. Ya, nah ini menjadi berita sukacita di Natal tahun 2020 ini. Nah, sehingga Tuhan Yesus adalah hadiah yang terindah dari Allah bagi kita semua. Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia, ini juga menandakan bahwa Allah sekarang beserta dengan kita. Allah sekarang dekat dengan kita karena Dia rela mau menjadi manusia yang biasa seperti kita untuk menyelamatkan kita, menjadi juru selamat umat manusia. Nah, jadi apa respon kita ketika kita mendengarkan berita sukacita ini? Nah, adik-adik dan juga teman-teman, responnya ialah yang pertama, tentu harus bersukacita. Bersukacita ketika merayakan Natal di tahun 2020 ini, karena ini berita sukacita bagi kita semua. Yang kedua ialah, percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Ya, maukah adik dan juga teman-teman percaya kepadanya? Mau ya? Oke, inilah perenungan kita pada hari ini di dalam perayaan Natal 2020. Joy to the world. Berita sukacita bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhanku, mengingatkan berita sukacita, berita Natal pertama Kau berikan kepada para gembala di padang. Dan mereka begitu sukacita, dan kiranya berita ini, berita tentang kelahiran-Mu, yang Kau benar-benar lahir ke dalam dunia 2000-an tahun yang lalu, betul-betul nyata, juga membawa sukacita bagi kami semua Tuhanku. Bahkan mungkin bagi diri adik-adik yang masih kecil, tapi biarlah Tuhan boleh menyentuh hati mereka, Tuhan boleh mengetuk hati mereka boleh mengerti, bahkan nantinya boleh betul-betul menerima dan percaya kepada Engkau. Dan bagi kami, kiranya kami boleh terus setia, ya Tuhanku. Meskipun kami masih kecil, tapi kami mau mengenal Engkau lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan mau setia mengikut Engkau. Kami kembalikan kehidupan kami Tuhanku dalam tangan-Mu. Baiklah Tuhan yang boleh menolong kehidupan kami, bahkan juga para adik-adik sekolah minggu dan juga pada para teman-teman sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Anin, sekarang saya baru mengerti loh betapa besar sekali cinta Tuhan itu pada saya. Tuhan yang mulia, yang dari surga mau lahir ke dunia ini untuk saya dan mungkin untuk adik-adik dan juga untuk adik-adik semua manusia yang berdosa. Iya Kak Nita, sebenarnya kalau dipikir-pikir Tuhan itu kan penuh kuasa, betul nggak? Betul Kak Anin, betul. Tuhan itu bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, sering diceritakan itu di sekolah Ya. minggu. Bisa membangkitkan orang mati. Ya, Hebat dong. hebat sekali. Berarti seharusnya Tuhan itu bisa langsung berkata-kata, dosamu diampuni, beres kan? Tuhan gak perlu susah-susah dari surga datang ke dunia, milihnya di kandang lagi. Kenapa kok seperti itu? Oh, hukuman dosa itu kan harusnya neraka Kak. Neraka itu kan maut atau mati.
Nah, itu terpisah dari Allah dan selamanya. Hanya ada satu cara untuk pendamaian dengan Allah, yaitu Yesus sendiri yang berkorban dan mau lahir ke dunia ini, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oh, karena dosa. Iya, Dan Kak. dosa itu harus ada hukumannya. Betul, karena hukumannya tadi adalah maut atau mati. Nggak bisa hanya cuma berkata-kata saja ya. Iya, Tuhan yang menggantikan kita. Ya sekarang Kak Anin juga mengerti mengapa kok sampai akhirnya Tuhan itu mau loh mati-matian sampai lahir, sampai mati sungguhan untuk kita yang berdosa. Dia lahir, dia mati, tapi dia bangkit dan menang, Kak Nita. Iya, tidak hanya mati saja ya Kak, tapi Tuhan juga bangkit mengalahkan maut. Ada lagunya Kak Nita, dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama ya lagu ini. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yesus adalah hadiah terbesar di dalam hidup Kak Anin dan pastinya di dalam hidup adik-adik. Kak Nita juga, Kak Anin. Iya Kak Nita, papa, mama dan semua orang. Kita nggak perlu lagi kerlip-kerlip pohon Natal dan lain-lainnya karena Yesus itu lebih dari cukup. Nah, karena hari ini adalah peringatan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, kan hari lahir, hari ulang tahun ya. Iya. Kita bisa berikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Tahu nggak apa itu? Apa ya Kak? Bisa ngasih waktu? Waktunya kita maksudnya. Waktunya kita untuk Bisa. Tuhan. Betul, boleh. Kita bisa berikan waktu kita untuk misalnya Setia ke gereja. ya. Jadi nggak lagi nonton TV. Iya. Jamnya sekolah minggu kita pergi, Pergi sekolah ke minggu. sekolah minggu. Betul. Lalu selain waktu kita bisa berikan apa lagi? Rajin baca firman Tuhan, Alkitab. Iya, betul sekali Kak Nita. Kita bisa melakukan banyak hal sebagai hadiah kita buat Tuhan. Semua itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mempersembahkan hati kita untuk Tuhan. Nah, kita juga mau bagikan sukacita Natal kepada keluarga kita ya.
bisa kepada papa mama mungkin yang belum mengenal Tuhan, kakek nenek, atau teman-teman kita yang lain, adik kakak juga bisa yang mungkin juga belum mengenal Tuhan. Kita mau bawa di dalam doa supaya Tuhan yang mengubahkan hati mereka. Nah, untuk belajar melayani ini kita juga bisa melayani melalui suara kita. Seperti teman-teman kita nih, adik-adik kita dari Paduan Suara Kak Anin. Ya. Yang dari Paduan Suara GKT Blimbing akan mempersembahkan sebuah pujian buat Tuhan. Meskipun masih kecil, tapi tetap bisa melayani ya Kak Nita. Iya Kak Anin. Nah, adik-adik juga boleh kalau mau ikut untuk Paduan Suara untuk melayani, memuji Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Harinya kau sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indah nyanyian madu, la 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 la. Memberitakan kabar Natal, la 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 la. Harinya kau sungguh senang, la 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 la. Kristus juru selamat lahir, la 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 la. Datang untuk menyelamatkan, la 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 la. Percayalah kepadanya, la 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 la. Harinya kau sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indah nyanyian lagu, la 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 la. Memberitakan kabar Natal, la 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 la. Setiap firman Tuhan yang kita dengar di sekolah minggu tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, berakar dan bertumbuh di dalam dia, dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita semua dan kehidupan adik-adik. Buah-buah roh, apa aja ya Kak buah-buah roh itu? Iya, buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, ada banyak lagi beberapa ya. Misalnya seperti ini Kak Nita. Sekarang kan Natalannya seperti ini, beda dengan biasanya. Iya Kak Anin. Kadang kita jadinya sedih. Tetapi firman Tuhan mengajarkan agar kita tetap bersyukur. Sehingga kita nggak lagi bersedih terus-menerus dan marah. Nah, kita mau belajar bersyukur, itu juga adalah buah roh. Oh iya benar Kak Anin. Kira-kira sulit nggak ya Kak Nita ya? Sulit kayaknya, kadang Kak Nita juga masih suka marah Kak Anin. Iya, Kak Anin juga kadang-kadang susah sekali. Tapi kita percaya Tuhanlah yang akan menolong kita dan memampukan. Sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia adalah Allah yang Immanuel dan menyertai kita. Nah Kak Anin, Natal itu kan membawa sukacita bagi kita semua. Bahkan buat seluruh dunia. Dunia ini gemar bersorak, memuji Tuhan, bersukacita karena Yesus sudah lahir. Nah, Kak Anin ajak, Kak Nita ajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Kita mau nyanyikan Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan sorak.
Kita sudah merayakan Natal bersama-sama. Biarlah sukacita Natal ini tetap tinggal di dalam hati kita. Kita mau tutup kebaktian kita pagi ini di dalam doa dan kami persilakan Lause Sensen untuk memimpin di dalam doa. Mari adik-adik semuanya untuk mengakhiri ibadah Natal kita kembali bersyukur kepada Tuhan, kita akan berdoa. Mari semua tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama bersukacita, bergembira. Kami memperingati kelahiran Juru Selamat, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama berkumpul di gereja, tapi kami semua bersukacita, bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap kami, anak-anak-Mu. Tuhan juga berkati setiap kakak-kakak kami yang mengajar kami di sekolah minggu. Tuhan menyertai sampai di waktu-waktu mendatang kami dapat kembali berkumpul lagi, bertemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami segenap guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik semua. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Adik-adik bisa kasih salam ya ke papa, mama. Kita mau ucapkan selamat Natal buat papa, mama, kakak, adik dan semua yang ada di rumah. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat Natal adik-adik semua. Kiranya damai Natal beserta dengan kita semua. Dan tetap sukacita ya, walaupun kita merayakan Natal di rumah, tapi adik-adik tetap bersukacita. Seperti tadi ya Kak Anin, sumber sukacita adalah Yesus. Yesus. Selamat Natal, Tuhan memberkati.